Saudara, dinamika politik di masa pendaftaran Capres-Cawapres makin hangat. Mulai dari Partai Golkar yang mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres Prabowo hingga strategi dua pasangan calon setelah mendaftar ke KPU. Kami akan bahas dinamika politik ini bersama pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat dan juga Ketua KPU periode 2017-2022 Arief Budiman. Selamat petang Bapak-Bapak. Mas Arief, Mas Cecep, sehat selalu. Selamat petang, Mbak Nilu. Saya ingin ke Mas Cecep dulu. Mas Cecep, ini hal yang ramai hari ini adalah Golkar bermanuver, yaitu mengumumkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres atau bakal cawapres dari Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat dinamika yang terjadi ini? Apa potensi yang bisa terjadi di Koalisi Indonesia Maju? Saya kira kemarin ketika Koalisi Indonesia Maju itu masing-masing menyerahkan daftar nama cawapresnya ya, ketika pertemuan beberapa hari yang lalu itu kan nama Gibran sudah mulai muncul. Dan memang sebelumnya Prabowo sendiri sudah menyatakan ada 4 bacawa pres yang muncul dari partai-partai pendukung Koalisi Indonesia Maju. Dari luar Jawa, Yusril, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur ya termasuk di sana misalnya Erlangga, Gibran dan Khofifah ya. Nah, kemudian saya kira sekarang tinggal bagaimana mencari Erick Thohir juga. Erick Thohir, ya, jadi ada Yusril, Erick Thohir, betul, Erlangga dan oleh Demokrat, ya, PAN oleh Erick Thohir. Ya, dan termasuk Gibran. Nah, di sana kan saya kira pemilik suara terbanyak kedua ya setelah Gerindra adalah Golkar. Di sini tentu saja Golkar demikian besar pengaruhnya untuk mengajukan bacawa pres di sini. Nah, kemudian dari semua itu titik temunya di mana? Ada tokoh baru yang diusulkan yaitu Gibran di luar dari partai-partai pengusung KIM ini sebenarnya. Oke, jadi Gibran ini akan memperkuat kesolidan dari Kim ini atau justru karena ini kabarnya sampai tadi malam itu masih ada dissenting opinion di antara para partai koalisi. Ya. Nah, kalaupun nanti misalnya Gibran yang akan diusulkan ya, saya kira justru ini bisa memperlemah posisi Prabowo sendiri. Kenapa? Ada beberapa hal saya kira. Pertama, kalau kita lihat dari bursa Liga Cawapres sebelum ini kan, itu selalu bertengger 3 nama. Sandi Uno, Erick Thohir, dan juga Ridwan Kamil. Dan di luar itu kan, seperti katakan Erlangga ataupun Gibran sebenarnya. Jadi secara elektoral sebenarnya nggak masuk sebenarnya Gibran. Nah, kemudian juga diharapkan tadi Gibran yang saya dengar itu dia bisa meraih suara dari Jawa Tengah sebenarnya. Tapi ya dan anak muda ya di generasi milenial dan Z yang katanya 56% itu adalah menjadi voters di pemilu 2024. Ya, jadi harapannya dari sana. Tapi kemudian kan muncul isu ya yang kemarin juga dimutus di Mahkamah Konstitusi, yaitu masalah politik dinasti. Nah, ini yang kemudian saya kira akan dikapitalisasi oleh masing-masing lawan ya. Oke. Di situ justru kelemahannya bagi Gibran begitu ya. Nah, karena jadi pertama basis elektoralnya sendiri dia nggak bisa menambah suara ya buat Prabowo itu. Kemudian juga isu yang kemarin muncul di Mahkamah Konstitusi. Oke, saya ingin, karena kita menyinggung Mahkamah Konstitusi tadi, Mas Arief, ini kan aturan yang putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengubah ini pertarungannya begitu. Nah, jadi ini KPU ini harus bagaimana ini merubah aturan dengan begitu cepat misalnya atau seperti apa, Mas? Ya, idealnya KPU harus, bukan idealnya ya, seharusnya KPU memang harus merevisi peraturan KPU. Oke. Karena di undang-undang, kalau saya tidak salah ingat di pasal 231, itu disebutkan proses verifikasi pendaftaran calon ini, itu lebih lanjut diatur dalam peraturan KPU. Jadi tidak diatur dalam model ketentuan yang lain, tapi diatur dalam peraturan KPU. Nah, supaya tidak menimbulkan berbagai macam polemik, berbagai macam permasalahan di kemudian hari, memang harus direvisi. Ya. Nah, itu biasanya butuh waktu lama kah untuk merevisi itu? Sebetulnya bisa lama bisa tidak gitu ya. Karena saya pun dulu pernah mengalami situasi yang seperti ini. Jadi ketika KPU sedang melakukan proses verifikasi, di tengah-tengah proses itu Mahkamah memutuskan. Jadi dulu Mas Cecep yang diverifikasi partai baru gitu kan. Terus Mahkamah memutuskan tidak seluruh partai harus verifikasi. Itu di pemilu 2014. Gitu ya. Itu di tengah-tengah itu dan kita bisa melakukan dengan cepat gitu ya. Nah, sebetulnya
bisa dilakukan itu. Termasuk saya pernah mengalami. Artinya itu tidak akan mengganggu Mas ya proses ini ya? Harusnya tidak. Nah, termasuk saya pernah mengalami ketika merevisi atau membuat peraturan KPU, sedangkan parlemen sedang dalam masa reses. Nah, mereka bersiap baik di tengah-tengah reses itu mereka membuat rapat. Oke, dan artinya begitu putusan MK ini keluar harus segera dilakukan oleh KPU. Iya. Oke. Itu sama dengan yang sebelumnya. Sebetulnya ada 2 putusan Mahkamah Agung. Itu kan judicial review peraturan KPU. Kalau kemarin kan judicial review undang-undang gitu ya. Tapi kan sama-sama putusan yang final dan mengikat. Gitu kan. Jadi sudah inkrah. Mestinya fakta hukum itu kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya berarti memperbaiki atau merevisi peraturan KPU itu soal syarat capres cawapres tadi ya. Oke, Mas Cecep, kalau kita bicara soal Gibran secara elektoral, bagaimana sih Gibran ini, Mas? Ya sebenarnya kalau kita bicara Gibran secara elektoral itu kalau lihat dari hasil riset dari beberapa lembaga, the pollster lah katakan, itu sebenarnya kan nggak begitu baik sebenarnya. Apalagi kemudian kan dalam beberapa kesempatan ini terlihat gaya politiknya ada beberapa kelemahan ya. Gaya politiknya sendiri dia bilang ambigu gitu. Bagaimana kemudian ini bisa dimaknai misalnya oleh masyarakat. Dia bilang nanti tinggal masyarakat yang memilih. Tapi sebenarnya itu politik ambigu ini yang kemudian nggak akan, saya kira akan berdampak juga terhadap nanti kalaupun nanti jadi Gibran diajukan ya oleh KIM. Jadi itu akan menjadi satu catatan sendiri buat masyarakat. Kemudian yang lain adalah saat ini memang dia besar dari dari Solo, dari sisi wali kota, tapi baru 3 tahun sebenarnya. Pengalaman sebelumnya kan pengusaha, kemudian birokrasi ya, kepala daerah. Tapi baru 3 tahun dan saya kira pengalamannya masih kurang ya untuk mengelola misalnya seluruh Indonesia sebagai negara besar ini. Kalau kita lihat ya ada pasangan Ganjar Mahfud, ada pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Dibandingkan kemudian dengan nanti ini kalau ini kan belum ya, Gibran Prabowo Gibran kira-kira akan seperti apa ini petanya kira-kira Mas? Tapi kita jawab setelah jeda ya Mas. Kami akan kembali, saudara tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Saudara, saya masih bersama dengan Ketua KPU RI 2017-2021 Arief Budiman dan juga ada pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat. Saya ke Mas Cecep dulu. Mas Cecep, kalau kita tadi yang pertanyaan tertinggal saya, petanya perebutan suara 3 wilayah ini kan jadi yang terbesar ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Akan seperti apa Anda lihat kalau Gibran kemudian masuk di dalam? Ya kalau kita perhatikan sebenarnya gini Mbak, ada beberapa hal ya. Pertama memang yang disebut Jawa sebagai kunci, lebih dari 50% ya. Itu memang suara dari Jawa, utamanya kan Jawa Barat. Voters tertingginya, kemudian Jawa Timur. Kemudian itu catatan pertama. Yang kedua, lebih dari 56% itu votersnya adalah generasi milenial dan Z. Nah, ini sebenarnya jadi kunci buat meraih suara di 2024. Kemudian kita lihat dari masing-masing, dari 3 paslon sebenarnya idealnya adalah saling melengkapi, komplement. Yang pertama kita lihat Anies Baswedan. Anies dikatakan dari beberapa pollster itu kuat di Jakarta. Prabowo misalnya dikatakan kuat di Jawa Barat. Nah, kemudian Ganjar kuat di Jawa Tengah. Nah, akhirnya medan pertarungan di Jawa Timur. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Anies misalnya, harapannya Prof. Mahfud yang berasal dari Jawa Timur, Madura dan irisannya, arsirannya itu dengan NU itu harapannya bisa menyumbang suara buat Ganjar. Nah, kemudian sebagaimana Caimin yang berasal dari NU ya. Nah, arsirannya dari situ harapannya bisa menyumbang. Kalau Gibran? Nah, sekarang kita masuk ke Gibran. Bagaimana dengan Gibran? Memang akhirnya kalau Gibran sendiri harapannya bisa mengiris suara Ganjar Jawa Tengah. Jawa Timur sendiri nggak ini ya, dia nggak terlalu kuat ya. Kemudian juga dari NU bukan representasi dari NU. Nah, paling mungkin adalah ingin meraih suara dari generasi milenial dan Z. Nah, memang Ahmad Soekarno tadi pertarungan. Jadi secara elektoral Gibran tidak akan menyumbang banyak buat Prabowo. Justru kemudian dia bisa menggerogoti suara Prabowo. Dan kalau kita bicara misalnya Prabowo kemudian melemahkan posisi Prabowo. Bisa melemahkan. Jadi Prabowo kemudian Ganjar dan Anies justru bisa jadi ada insentif positif ke kubu perubahan. Itu Anies dan Caimin. Jadi justru larinya ke sana kalau Anda lihat? Bisa. Oke, baik. Nah, sekarang ini begini Mas Arief, kalau kita bicara soal mereka yang bertarung, ini kan ada 2 menteri yang masuk dalam kabinet jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Ada juga menteri-menteri yang jadi tim ses. Nah, secara aturan akan seperti apa? Kita jawab Mas bentar ya sekitarnya. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya pertanyaan tertinggal tadi Mas, kalau Anda lihat ini tidak hanya 2 ya ternyata ya Mas ya. Jadi Gibran juga kena
ketentuan Ketentuan aturan juga ya tentang soal pejabat kepala daerah. negara. Nah, Ya. itu gimana itu Mas persyaratannya? Ya, pertama ketika dia mau jadi bakal pasangan calon dulu, maka harus mendapatkan dua hal. Pertama persetujuan dari presiden, Oke. yang kedua izin cutinya. Nah itu untuk mendaftar. Nah nanti setelah mereka ditetapkan, menurut ketentuan kan 15 hari kemudian baru mulai kampanye ya. Nah ketika kampanye, satu, mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Oke. Yang kedua, mereka harus melakukan cuti supaya tidak rancu pada saat melakukan tugas sekaligus Kampanye. juga. Nah, itu nggak boleh. Jadi Cutinya berapa hari itu Mas? ya Selama masa kampanye? tergantung apakah dia melakukan kampanye pada hari itu atau tidak. Oke. Tapi yang menjadi ketentuan adalah 3 hari sebelum melakukan kampanye, surat itu harus sudah diberitahukan kepada KPU. Oke. Surat izinnya itu. Itu secara aturan memang harus seperti itu. Ya, Nah, apalagi nih aturan-aturan yang kira-kira Nah, biasanya yang sering diperdebatkan di lapangan itu ya, loh itu kok masih pakai ini itu, masih ada mobil berplat merah di daerah itu dan seterusnya. Itu biasanya kondisi di lapangan akan punya potensi muncul seperti itu. Oke. Nah, Jadi itu kerja berat Bawaslu nih. masyarakat ya, dan tentu dan publik ya, masyarakat pemilih, silakan Anda perhatikan itu. Oke, jadi begitu ditentukan atau diumumkan oleh KPU sebagai capres, pasangan capres dan cawapres, maka cuti itu harus sudah dimiliki cuti untuk menjadi atau menjabat tadi itu. Iya, kalau dia melakukan kampanye. Tapi kan rasa-rasanya tidak mungkin tidak melakukan kampanye gitu ya. Oke, baik. Jadi pasti itu akan diurus secara Oke. administratif gitu ya. Mas, ini yang jadi tentu saja kita tidak ingin apa yang terjadi di 2019 terjadi ya di sini, perpecahan yang begitu dalam dan sebagainya. Bagaimana nih menjaga harusnya menjaga pemilu nanti ini berjalan dengan jujur, adil, tidak terjadi perpecahan Ya, tadi. integritas penyelenggaraan pemilu sebetulnya melibatkan banyak komponen ya. Oke. Tapi setidak-tidaknya ada 3 komponen penting di situ yang harus dijaga integritasnya. Satu, penyelenggara pemilunya. Dia harus adil, dia harus betul-betul punya integritas profesional sehingga orang bisa menerima kebijakan yang Anda keluarkan. Yang kedua, peserta pemilunya. Nah, kalau pemilu presiden ya tentu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Anda harus punya integritas. Salah satunya misalnya nih, tidak melakukan money politics. Oke. Itu juga memicu, tidak melakukan black campaign misalnya gitu ya. Yang ketiga, ini juga punya menentukan pemilih. Pemilih juga harus punya integritas gitu loh. Jangan kemudian malah melakukan tindakan-tindakan yang menerima memicu, gitu ya. memicu timbulnya konflik. Oke. Jadi setidaknya ini. Nah di luar itu tentu banyak faktor ya. Ada tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak keamanan, ASN, iya. banyak. Yang jadi sorotan kan juga soal tahapan pemilu. Kita tahu 2019 ketika sudah selesai itu malah ada kejadian banyak yang meninggal dunia. Anda ada pesan mungkin singkat saja Mas Arief? Mudah-mudahan pertama kami sudah mengatur tahapannya ya supaya tidak ada pekerjaan yang menumpuk dalam satu periode tertentu. Yang kedua, seluruh pihak yang terlibat terutama penyelenggara pemilu yang kerjaannya berat, jaga kesehatan. Oke, baik. Itu yang paling penting ya nantinya. Mas Arief Budiman, selaku Ketua KPU RI 2017-2021, terima kasih pandangan Anda. Mas Terima kasih. Cecep, terima kasih juga atas pandangan Anda, pengamat Terima kasih. politik dari Universitas Indonesia. Kita tunggu bagaimana jalannya proses ini. Yang paling penting juga orang menunggu siapa pasangan dari Prabowo Subianto yang katanya akan segera diumumkan. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.